didn't know there were so many rules. Who seek a life of... Halo semuanya, kembali lagi bersama Cinemas Channel. Semoga hari kalian selalu bahagia dan salam sehat semuanya. Sebelum kita ke alur ceritanya, gue mau ingetin buat kalian semua jika film ini adalah full spoiler. Akhirnya, film One Piece live action yang kita tunggu-tunggu tayang dengan kreativitas yang sangat luar biasa. Sang penulis mampu membuat film ini sangat menarik untuk ditonton. Tapi sebelum itu, gue mau ingetin buat teman-teman semua, sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kita tonton dulu film fullnya di Netflix kesayangan kita. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita ke alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan pertarungan antara Roronoa Zoro dan Tuan Seven. Seven bermaksud mengajak Zoro untuk bergabung dengan kelompok bajak laut yang bernama Borq. Tetapi, Zoro tidak tertarik dan membunuh Seven. Setelah itu, scene dialihkan dengan memperlihatkan sang dewa laut yang bernama Gold Roger. Ia berhasil ditangkap oleh wakil Laksamana Garp di mana ia akan dibunuh karena telah melakukan kriminalitas yang sangat tinggi dan mengacaukan lautan. Penangkapan ini adalah sebuah kesuksesan yang sangat luar biasa, di mana bajak laut dianggap sebagai virus bagi dunia. Sebelum dieksekusi, para manusia di sana berteriak dan meminta Gold untuk memberikan hartanya. Belum sempat mengucapkannya, ia harus mati di tangan eksekutor. Dan itulah awal mula kisah para bajak laut dan pencarian harta karun One Piece. Kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang anak manusia yang bernama Monkey D. Luffy. Ia adalah seorang bajak laut pemula di mana ia melakukan perjalanan untuk mencari One Piece. Ia berencana untuk mengumpulkan 10 kru kapal dan bercita-cita akan menjadi bajak laut. Tetapi, semua keinginannya diruntuhkan dengan kapal yang akan tenggelam. Ditambah, ia tidak bisa berenang sama sekali. Dengan cepat, ia masuk ke dalam tong kosong untuk menyelamatkan dirinya. Selanjutnya, terlihat kapal bajak laut yang menyerang satu sama lainnya. Di kapal itu ada seorang bajak laut yang diburu saat ini dengan nilai 5 juta beri. Ia bernama Alvida, kapten kapal yang mencari Roronoa Zoro. Ia berencana akan membunuhnya dan para sandera di kapalnya adalah salah satu bagian dari Zoro. Tanpa pikir panjang, ia langsung membunuh sanderanya. Di kapal itu juga terdapat manusia yang bernama Koby. Ia adalah OB di sana dan selalu mendapatkan kekerasan dan bullying di kapal itu. Di malam hari, ia dibuat terkejut dengan kehadiran Luffy. Luffy menjelaskan jika ia adalah bajak laut. Koby menjawab jika bajak laut itu seram, namun berbeda dengan Luffy. Scene kemudian dialihkan beberapa tahun sebelum Luffy dewasa. Ia adalah anak yatim piatu dan tidak memiliki keluarga sama sekali. Sejak kecil ia sudah melihat para bajak laut dan ia memiliki idola sendiri. Ia adalah Zeng, bajak laut yang dianggap seperti kakak bagi Luffy. Luffy kemudian mengatakan jika Koby jangan mau diatur-atur dengan orang lain dan harus hidup dengan prinsipnya sendiri. Luffy juga melanjutkan jika ia ingin mencari One Piece dan ingin menuju ke Grand Line. Namun Koby berkata kalau Grand Line adalah tempat yang amat berbahaya. Koby pun membawa Luffy ke sebuah skoci untuk kabur dari sana. Namun Luffy tak sengaja membuat keributan yang membuat semua awak kapal terbangun. Tanpa terkecuali Alvida. Alvida melihat Luffy hanyalah seperti orang biasa, langsung menyerangnya. Ternyata, Luffy adalah manusia karet dan pertarungan pun terjadi. Dengan mudah, Luffy berhasil mengalahkan Alvida dan membakar kapalnya, beserta awak kapal di sana.
Koby yang melihat Luffy bertarung pun bertanya mengapa badannya bisa melar. Kemudian, kita dialihkan dengan scene pada saat Luffy masih kecil. Saat itu, ia sangat marah kepada Zeng karena tidak mendapatkan izin untuk masuk ke dalam kru bajak laut. Luffy pun masuk ke dalam gudang dan menemukan sebuah kotak yang berisi buah aneh. Luffy yang merasa lapar langsung memakan buah tersebut. Meski sedikit pahit, Luffy terus saja memakannya hingga habis. Kemudian di bar, kedatangan seorang tamu dan memesan anggur terbaik di sana. Sialnya, anggur di sana telah habis karena Zeng telah memesan untuk anak buahnya. Pria brewok yang tidak terima pun marah dan memecahkan bir pemberian Zeng. Zeng yang tak mau ada keributan rela untuk membersihkan pecahan botol itu. Namun Luffy yang melihat itu sangat marah karena Zeng tak melawan. Namun Zeng bilang, pria sejati tak perlu melakukan kekerasan, dan itulah awal Luffy mendapatkan kekuatannya, yaitu dari memakan buah iblis. Setelah itu Luffy berencana akan menuju ke Grand Line. Namun karena tak memiliki peta dan maupun navigasi, mereka harus mencari peta terlebih dahulu. Koby juga menceritakan jika ia memiliki impian untuk menjadi seorang marinir. Kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang berada di atas perahu kecil, di mana ia berhasil menipu dua orang pria yang berada di dekatnya dan mencuri kapal mereka. Thanks for the rescue. Wanita ini bernama Nami. Ia adalah seorang navigator handal dan seorang pencuri. Kembali dengan Luffy dan Koby, mereka berada di sebuah kota yang bernama Selton, cabang marinir ke-153. Sebelum menyelinap ke pangkalan marinir, mereka berdua terlebih dahulu mengisi perut yang lagi kosong. Dan kebetulan, di sana berada Zoro dan juga Nami. Seorang anak kecil di sana menawarkan Zoro sebuah makanan. Sialnya, ia tanpa sengaja menabrak seorang anggota marinir yang bernama Helmeppo. Melihat Helmeppo semena-mena terhadap orang lain, Zoro pun langsung memberikan pelajaran. Helmeppo membawa Zoro ke ayahnya yang bernama Kapten Morgan. Zoro bermaksud akan menukarkan kepala Seven yang telah ia bunuh agar mendapatkan bayaran dari marinir. Namun, karena Zoro menyerang marinir, ia harus dihukum terlebih dahulu sebelum mendapatkan bayarannya, di mana ia harus dijemur selama 7 hari lamanya. Di sisi lain, Helmeppo kembali memanas-manasi Zoro dan mengambil pedang miliknya. Kemudian, Nami telah berhasil masuk dan menyamar menjadi kadek marinir. Terlihat, Luffy mencoba masuk ke dalam markas marinir, namun nyasar ke tempat tahanan Zoro. Luffy bertanya bagaimana bisa Zoro tertangkap, padahal ia sangat mahir bertarung. Namun, Zoro mengatakan jika ini adalah cara agar mendapatkan bayaran, dan Luffy mengajak Zoro agar mau menjadi krunya. Tetapi, Zoro nggak mau. Meski begitu, Luffy dengan rela membantu Zoro untuk lepas dari ikatannya dan pergi dari sana. Tujuan Nami datang ke kota ini adalah untuk mencari peta agar bisa menuju ke Grand Line. Namun ia ketahuan oleh marinir yang kemarin bajunya dicuri oleh Nami. Tiba-tiba, Luffy juga berada di sana dan mencari peta yang sama dengan Nami. Kembali ke kamar Helmeppo, ia sedang bermain-main di kamarnya menggunakan pedang Zoro, namun Zoro berhasil masuk ke kamarnya. Luffy dan Nami yang bertemu dengan Kapten Morgan mampu meyakinkan jika Nami adalah marinir yang baru dan akan memasukkan Luffy ke dalam penjara dan berhasil mengambil kunci ruangan Morgan. Dengan cepat mereka mencari peta itu di sana. Tanpa sengaja, Luffy berhasil membuka sebuah tembok rahasia peta itu. Bersamaan dengan itu, Kapten Morgan mengetahui kalau Nami adalah seorang penyusup. Di sisi lain, Nami tidak bisa membuka brankas tersebut yang membuat Luffy menarik brankasnya sampai copot dan terlempar keluar. Mereka pun diserang oleh pasukan marinir dan perkelahian pun terjadi.
Zoro yang melihat Luffy kewalahan menghadapi marinir memutuskan untuk ikut bertarung. Mereka harus melawan Kapten Morgan sang tangan kapak. Awalnya, mereka sedikit kesusahan untuk menjatuhkan Kapten Morgan, di mana Luffy memiliki ide untuk mengkombinasikan serangan mereka, hingga mereka berhasil mengalahkan Kapten Morgan. Koby yang berada di sana pun meminta Luffy untuk pergi, di mana ia akan tinggal dan akan menjadi seorang marinir. Kita diperlihatkan dengan Laksamana Marinir Guard. Ia mendapatkan telepon dari Silton kalau ada bajak laut bertopi jerami yang berhasil mencuri peta Grand Line. Kabar tersebut juga sampai ke telinga bajak laut badut yang bernama Buggy, yang memiliki nilai buruan sebesar 15 juta berry. Episode kedua, kita kemudian diperlihatkan dengan Luffy kecil yang terus melatih kekuatannya. Seorang pelayan bartender pun mengatakan jika seseorang yang memakan buah iblis memiliki kelemahan, Luffy tidak bisa terkena air laut. Kembali ke Luffy dan Nami, yang sangat sibuk untuk membuka berangkas peta yang mereka curi. Namun Nami tidak bisa fokus karena Luffy sangat berisik. Tak lama kemudian, Nami berhasil membuka berangkas itu dan kini mereka memiliki peta Grand Line. Nami pun menjelaskan jika Grand Line berada di tengah lautan dan mereka segera akan menuju ke sana. Tiba-tiba, kapal mereka diserang dengan bom asap yang membuat mereka bertiga pingsan. Saat mereka tersadar, mereka telah berada dalam sebuah kotak kurungan. Zoro mengatakan jika ini adalah ulah marinir. Namun Luffy menjawab jika ini bukan ulah marinir. Ini adalah ulah bajak laut karena sebelum pingsan ia menelan peta terlebih dahulu dan melihat bendera bajak laut. Dan inilah sosok bajak laut yang menangkap mereka, yaitu Buggy the Clown. Ia sangat membanggakan dirinya karena ia adalah bajak laut yang sangat terkenal, di mana ia langsung menanyakan di mana peta yang mereka curi. Di mana hal itu membuat Zoro naik pitam karena mempermainkan mereka. Terlihat para penonton di sana dirantai, dipaksa tertawa dan bertepuk tangan. Nami pun mencoba mengalihkan perhatian Buggy dengan melemparkan topi Luffy, lalu kabur dari sana. Ia sangat terkejut melihat kota yang telah hancur diakibatkan oleh ulah Buggy. Zoro dan Nami pun kemudian dikurung sedang Luffy ditinggal di tempat yang berbeda. Kembali ke Shelton, Koby kini telah menjadi kadek marinir yang kebetulan Garp datang ke sana yang melihat keadaan Shelton sehabis peta mereka dicuri. Kembali ke Nami sang pencuri yang selalu memiliki benda cadangan di mana ia meminta Zoro untuk mengalihkan penjaga saat ia berusaha melepaskan dirinya. Di sisi lain, Luffy dipaksa untuk mengaku di mana peta itu, sambil Buggy memanjangkan tubuh Luffy. Namun bagi Luffy itu tidak ada apa-apanya, di mana Buggy langsung mengambil topi Luffy dan mengatakan jika mengenal pemilik topi ini. Ia adalah Zeng. Ternyata Buggy mengenal Zeng. Ia adalah sang pengkhianat bagi Buggy, dan Zeng dulunya adalah kru yang sama. Buggy terus meminta warga di sana untuk menarik tubuh Luffy. Namun mereka menolak, di mana Buggy langsung menyandra seorang anak kecil yang membuat Luffy sangat marah dan menghajar Buggy. Kita pun mengetahui jika ternyata Buggy juga pernah memakan buah iblis dengan kekuatan yang berbeda dari Luffy. Ia mampu memotong-motong tubuhnya dan menyatukannya secara otomatis. Kemudian, bocah emo datang kepada Zoro di mana ia ternyata sudah lama menantikan saat ini. Zoro ternyata pernah membunuh saudaranya. Kembali ke Koby yang dipanggil oleh wakil Laksamana Garp. Ia tertarik dengan Koby karena ia salah satu teman bajak laut yang mereka cari, di mana Koby mengatakan jika sebelumnya ia adalah anggota kapal bajak laut Alvida, dan Luffy membantunya untuk kabur dari sana. Ia pun mengatakan marinir adalah cita-citanya sejak dari kecil,
di mana Garp langsung mengetes kesetiaan Koby untuk menangkap Luffy. Koby menjawab jika bajak laut harus ditangkap. Kembali ke masa kecil, si brewok datang kembali yang membuat Luffy sangat marah dan pertarungan pun dimulai. Di mana si brewok berhasil membawa Luffy ke sebuah sampan. Tiba-tiba, sebuah monster laut muncul dan memakan si brewok. Beruntungnya, Luffy berhasil diselamatkan oleh Zeng, meski tangan kiri Zeng harus termakan, yang membuat Luffy sangat sedih. Disinilah awal mula Zeng memberikan topinya kepada Luffy dan meminta Luffy untuk menjadi bajak laut dan mengembalikan topi itu suatu hari nanti. Bagi kini menyiksa Luffy di dalam tabung yang berisi air laut agar ia buka suara di mana peta itu. Bagi juga memanas-manasi Luffy jika krunya tak mungkin datang untuk menyelamatkannya karena Nami sejak dari awal ingin meninggalkannya. Ditambah ia merusak topi Luffy yang membuat Luffy sangat marah. Zoro terlihat sangat tenang karena bocah emo tanpa sengaja mengenai tali pengikatnya dan langsung menghajar semua kru Bagi. Luffy pun berhasil keluar dari kotak tersebut dan langsung memuntahkan petanya. Dan konyolnya, Luffy malah mementingkan topinya daripada peta Grand Line. Zoro langsung menebas Bagi, namun uniknya, tubuh Bagi tidak bisa ditebas karena badannya telah terbelah terlebih dahulu. Untungnya, Luffy memiliki ide untuk memasukkan tubuh Bagi ke dalam kotak. Setelah berhasil mengunci tubuh Bagi dan tersisa kepalanya, Luffy langsung menggunakan ulti Gomu Gomu basokannya dan melempar Bagi keluar dari sana. Sebelum pergi, Luffy melepaskan semua tahanan Bagi dan mengatakan jika mereka bukanlah bajak laut jahat yang membuat Nami tersentuh. Garp pun mengatakan jika pangkalan Shelton ini sangat busuk dan merupakan sarang koruptor, sehingga ia sendirilah yang akan memimpin para marinir untuk memburu bajak laut dan mengeksekusi Kapten Morgan. Sebelum pergi, Luffy mendapatkan sedikit hadiah dari para warga, namun mereka tidak mengambilnya lalu pergi dari sana. Nami juga membantu Luffy untuk memperbaiki topinya, di mana Luffy mengingat petua dari Zeng. Jika tujuan kita terlalu mudah berarti kita salah jalan. Di mana Nami diam-diam menghubungi seseorang. Ia mengatakan jika petanya berada bersamanya. Sekian video episode 1 dan 2. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Ciao!